Oke. Selamat malam seluruh partisipan, tamu-tamu dari teman-teman dari JCI, para tamu dari luar. Kita punya co-speaker dari Talk to Coach, ada Anes dan Nabila. Thank you for being here and co-attending. Kita punya acara webinar malam ini. Sebelum kita mulai, mungkin saya mau acknowledge beberapa orang. Mungkin di sini ada NP, Michael Sanjaya. Terima kasih NP Mike for attending and participating in kita punya webinar malam hari ini. Di sini juga ada beberapa NBOD dari Batavia, ada Mulyandi, dan juga ada Radityo Egi, dan juga kita punya local president, yaitu Andi Aulia. Thank you for coming and participating in kita punya webinar malam hari ini. Dan juga mungkin saya mau mention Alex Tio, inisiator penggagas chapter Batavia, yang selalu memberikan endless support and spirit terhadap chapter kita dan kita punya program. Thank you for supporting and participating. Perkenalkan, nama saya Sarasin Sugomo, selaku moderator dan selaku LBOD dari JCI Batavia. Sebelum kita mulai, mungkin saya bisa melakukan beberapa a brief introduction terhadap JCI sebagai organisasi. JCI adalah kepanjangan dari Junior Chamber International, di mana kita adalah organisasi internasional yang fokus terhadap youth, terhadap anak-anak muda sampai umur 40 tahun, di mana kita melingkupi seluruh demografik dari pengusaha dan juga yang profesional, di mana kita fokus mainly untuk, dan salah satunya, pengembangan komunitas dan juga pengembangan individu dan sosial. Makanya kenapa malam hari ini kita rasa topik yang akan di-cover is especially relevant terhadap tujuan-tujuan JCI secara umumnya. Mungkin sebelum kita mulai, saya akan melakukan beberapa rules dan regulasi dari webinar ini sendiri. Tolong untuk teman-teman JCI di-adjust namanya untuk dituliskan JCI di awal namanya, jadi kita bisa mengidentifikasikan siapa yang member JCI, yang siapa yang bukan dari luar gitu. Dan untuk sesi Q&A, nanti akan ada 2 sesi, di mana tiap-tiap sesi itu berlangsung selama 5 menit dari sesi pertama dan juga sesi kedua. Dan juga mau diinfokan, by the end of sesi ini akan dibagikan yang namanya e-certificate, di mana para partisipan apabila berkenan bisa diberikan e-certificate dengan ketentuan yang berlaku, yang nanti akan saya jelaskan pada Q&A sesi pertama. Jadi untuk acara malam hari ini, durasinya akan sebagai berikut. Sesi pertama dari Saudari Anes akan berlangsung selama 25 menit. Habis itu sesi Q&A pertama. Setelah itu akan berlangsung lagi sesi kedua dari Saudari Bella. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Mungkin sekarang saya bisa kasih kepada Anes untuk melakukan sesi pertama. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Sarasin. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari Talk to Coach. Kali ini kita bekerja sama berkolaborasi dengan JCI Batavia. Di sini kita akan mengadakan sebuah webinar yang berjudul Master Your Emotions,
master your life. Nah, tadi Sarasin udah sempat mention nih, kalau misalnya salah satu tujuannya JCI sendiri adalah untuk pengembangan diri gitu ya, nggak hanya sekedar komunitas. Nah, oleh karena itu, hari ini kita mau berbagi nih kepada teman-teman semua. Nah, kebetulan kalau aku dan Bella, style-nya mungkin agak santai gitu ya, jadi teman-teman nggak usah kaku. Kalaupun misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan, silahkan chat dulu aja di grup chat. Nanti kalau misalnya kita udah masuk ke sesi Q&A, nanti pelan-pelan akan kita jawab. Jadi supaya nanti nggak tunggu-menunggu gitu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai 2 hal. Yang pertama adalah the mindful way to manage your emotions. Adanya di kanan atas, kalau teman-teman lihat, aku nggak tahu di kanannya di mana. Sama satu lagi di bawahnya, ada lagi emotional regulation strategy. Jadi, hari ini kita mengajak teman-teman untuk experience gimana sih caranya untuk memanage emosi dan juga meregulasi emosi. Gitu. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Talk to Coach adalah sebuah community platform yang sebenarnya fokus di bagian human development. Salah satu pendekatan kami itu adalah dengan coaching. Nah, oleh karena itu, Talk to Coach sendiri juga kita bangun untuk membangun awareness dari teman-teman terhadap apa sih coach dan apa sih itu coaching gitu. Dan terakhir adalah kita juga pengen membantu nih teman-teman yang pengen achieving goals mereka. Nah, nama saya Anes, nama lengkapnya Rastri Anes. Jadi saya di sini bersama dengan Bella, partner saya sebagai co-founder dari Talk to Coach. Dan kalau saya sendiri saat ini fokusnya sebagai talent development coach atau coach yang fokus ke arah pengembangan diri, terutama untuk karir seperti itu. Nah, mungkin boleh nih partner aku kenalan dulu. Silakan Bel. Thank you, Nes. Hai teman-teman, selamat malam. Jadi aku di sini sama Anes, kita ngebangun Talk to Coach ini tujuannya sederhana sekali, kita pengen sharing pengalaman, juga teknik-teknik dan ilmu-ilmu yang kita pelajarin yang gunanya mudah-mudahan bisa ngebantu dalam human development di Indonesia. Nah, tadi Anes sudah jelasin kalau Anes tuh lebih ke talent development coach, kalau aku sendiri lebih ke personal development coach. Jadi apa sih sebenarnya personal development coach itu? Jadi aku basically ngebantu teman-teman di sini mungkin yang mau atau di luar sana buat ngembangin diri, buat ningkatin skill atau buat memperbaiki apa yang belum baik. Atau juga bisa buat kalian yang pengen mencapai apa yang belum kalian capai. Gitu aja sih dari aku. Thank you, Nes. Thank you. Oke, nah teman-teman, tadi balik sedikit ya ke judul kita. Hari ini kita akan ngebahas tentang emotions gitu. Jadi persiapkan diri untuk menggali nih emosi apa sih gitu ya, mungkin hari ini ada di teman-teman. Jangan ragu dan jangan takut karena ini semua it's all about you. Jadi nggak usah pikirin semua orang yang lain yang ada di layar teman-teman gitu ya. Fokuslah kepada diri sendiri. Oke. We're gonna start with the mind. Bella, sorry, Anes, mohon maaf. Yes. Mungkin sebelum kita mulai dari materi pertama nih, mungkin ini selaku ada National President kita, Bro Michael Sanjaya. Kalau ada Bro Michael, mohon maaf nih, mungkin bisa kasih kata sambutan untuk teman-teman dari Talk to Coach dan juga teman-teman dari Batavia dan teman-teman dari luar yang lain nih. Bro Michael, kalau ada. Silakan. Halo, Sorry. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Para pembicara, Sis Anes sama Sis Bella, thank you udah hadir di sini. Terima kasih kepada Local Presiden dan beserta Local Board of Director dan PNP Jandi, terima kasih support-nya. Teman-teman semua, semoga acara ini dapat membawa ilmu yang sangat baik untuk kita semua, terutama kita, saya dengar tadi GCI inline nih, tentang personal development dan talent development. Semoga ini dapat bermanfaat dan teman-teman bisa enjoy malam ini. Thank you. Terima kasih. Yeah. NP Michael, tolong partisipasinya sampai ujung ya, NP ya. Dan juga mungkin untuk LP kita, Saudara Andi Aulia, mungkin bisa kasih sambutan juga nih LP untuk teman-teman dari Talk to Coach, teman-teman dari JCI seluruh Indonesia dan juga mungkin dari teman-teman dari luar nih tamu-tamu kita. Silakan LP. Thank you Om Acin, brother Sarasin.
Eh, Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di acara yang kita adakan ini. Terima kasih kepada Talk to Coach. Ada Mbak Nabila Dayani, thank you. Ada Mbak Rastianes ya. Ya, Sorry namanya. Terima kasih. thank you. Kami ini yang aktif di sini, jadi memang butuh ini ya masukan-masukan untuk personal development untuk diri kami sendiri. Terima kasih sudah membantu. Mungkin bisa beberapa acara nanti bisa ikutan terus join dengan kami. Thank you NP Michael sudah hadir. Thank you teman-teman DCI Batavia yang lain sudah hadir di acara ini dan para partisipan dari luar DCI. Terima kasih Bro Sarasin, acaranya oke, thank you. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih LP Andi Aulia untuk sambutannya. Mungkin silakan untuk Anes untuk pemaparan materinya, silakan. Boleh, aku lanjutin ya. Terima kasih banyak nih atas sambutannya dari JCI. Keren banget. Semoga teman-teman semua di sini, baik dari JCI maupun dari luar, kita semua bisa belajar bareng gitu ya. Basically kita mau share apa yang kita tahu. Jadi jangan takut untuk bertanya, karena nanti kita bisa diskusi bareng. So, teman-teman, we're gonna start diskusi malam ini dengan yang namanya mind. Mungkin teman-teman cukup familiar nih dengan istilah mind. Mind itu tuh apa sih? Basically itu adalah pikiran kita. Nah, pikiran kita ini yang cukup umum yang mungkin teman-teman tahu, itu ada yang namanya conscious, atau pikiran yang sadar. Pikiran yang selama ini mungkin kalau misalnya kita lagi mikirin apa atau kita lagi ingat apa, nah itu artinya kita lagi conscious gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan, conscious mind itu adanya sebenarnya ini kayak cuma di permukaan nih teman-teman. Padahal sebenarnya kayak gunung es aja, itu kita banyak banget pikiran-pikiran yang tidak tercantum atau tidak kita bisa sadari hanya sekedar di conscious mind itu tadi. Gitu. Nah, apa hubungannya antara conscious mind dan subconscious mind ini? Jadi sebenarnya dua pemikiran ini itu sama-sama saling berkaitan. Misalnya, kalau di zaman dulu, zaman kecil gitu ya, kita ingat, wah pernah dibeliin mainan mobil warna merah keren banget gitu ya. Nah, di saat itu, ketika kita sadar nih, misalnya kita dapat si mainan mobil merahnya nih gitu, kita sadar, oh iya ini mobil merah gitu. Tapi ketika mobil merah itu udah nggak ada, udah hilang gitu ya, sampai kemudian di suatu saat kamu inget lagi gitu, apa sih, waktu itu inget, pernah dibeliin mobil merah, mereknya ini. Nah, itu jadi selama teman-teman belum ingat lagi, dia masuknya ke dalam subconscious mind tadi, gitu. Jadi, conscious mind itu sebenarnya adalah pikiran yang logik, di mana teman-teman bisa berpikir, dan itu sangat rasional. Nah, kemudian conscious mind ini, dia adalah pintu masuk dan pintu penjaganya nih, sebelum masuk ke dalam subconscious mind itu. Nah, sedangkan kalau misalnya subconscious mind itu, dia bisa dibilang adalah the memory bank. Jadi, kalau teman-teman ingat sesuatu, itu biasanya apa yang ada di subconscious, kita tarik lagi nih ke conscious mind, sampai dengan teman-teman bisa ingat. Nah, masih kayak ditampung gitu, campur aduk, ada yang masa lalu, ada yang masa ini, dan mungkin pemikiran-pemikiran kita ke masa depan. Nah, begitu juga dengan jadinya karena semuanya bercampur aduk dan kita nggak terlalu sadar, itu bisa mengontrol nih action kita tanpa kita sadarin. Makanya kalau teman-teman mungkin cukup familiar dengan yang namanya kita berperilaku tuh kayak autopilot. Nah, salah satunya itu juga gara-gara si subconscious mind ini. Nah, di subconscious mind ini itu termasuk salah satunya adalah bagian bagaimana kita mempelajari perasaan-perasaan kita dan emosi-emosi kita gitu. Jadi bisa jadi sebenarnya emosi kita itu adalah hasil dari kumpulan kejadian-kejadian yang ada di masa lalu yang kalian pelajarin, terus kalian store nih di subconscious mind. Suatu saat, misalnya tiba-tiba ada hal yang mirip-mirip nih sama kejadian masa lalu, baru deh abis itu emosinya keluar lagi gitu. Nah,
Kenapa sih penting banget untuk kita menyadari conscious dan subconscious mind ini? Karena untuk kita nantinya bisa mengontrol emosi, kita harus tahu dulu dan kita harus sadar dulu bahwa emosi itu kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol. Karena apa? Karena itu udah masuk ke subconscious mind tadi, gitu. Kita jadi perlu tahu, kita perlu memahami, kita perlu mengenali, supaya lebih gampang nih ngontrolnya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke next slide. Sorry, aku agak feedback. Mungkin ada yang boleh di... Oke. Terima kasih, saya lanjutkan dulu ya. Nah, jadi teman-teman, mungkin ketiga istilah yang ada di depan teman-teman ini cukup familiar nih. Kita sering banget bilang, aduh, gue emosi banget nih. Atau misalnya kayak, aduh, gue bad mood banget gitu. Dan satunya lagi adalah afeksi gitu. Apa sih bedanya antara ketiga hal ini? Jadi biasanya kalau emotions itu dia ketika ada sebuah trigger tertentu, kita akan mengeluarkan semacam reaksi gitu. Yang dimana reaksi ini biasanya datang dan pergi cepat banget. Nah, emosi ini dia biasanya lebih sharp dibilangnya daripada mood. Jadi artinya kita kalau dalam bahasa Inggris nih gitu, bisa ketahuan kapan misalnya kayak I'm very angry with you. Tapi bisa juga I'm furious with you. Gitu. Jadi sebenarnya marah pun itu juga ada tingkatan levelnya loh teman-teman. Bahwa nggak cuma sekedar marah, tapi mungkin kamu marah banget. Cuma di bahasa Indonesia nggak ada tuh istilahnya furious tuh apa ya gitu loh. Jadi makanya mungkin pembendaharaan kata kita terhadap emosi nggak terlalu banyak, jadinya kita kadang-kadang suka bingung. Ini sebenarnya emosi apa sih yang kita tampilin? Sedangkan kalau di istilah-istilah bahasa Inggris lebih banyak tuh. Ada yang furious, ada yang angry, ada yang mungkin cuma sekedar disappointment gitu. Yang itu di mana saling related satu sama lain. Nah, sedangkan kalau mood itu dia lebih general. Jadi kalau misalnya tadi nih, misalnya hari ini aku marah, besok aku marah, besoknya lagi aku marah, 3 hari berturut-turut aku marah, kemungkinan besar aku akan ngerasain bad mood gitu. Mood ini karena lebih general, dia biasanya kita cuma nyebut, gue lagi good mood nih gitu, atau gue lagi bad mood, jangan ini deh, jangan jangan deket-deket deh, gue lagi senggol bacok gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau misalnya emosi, kita perlu menyadari bahwa it comes and go quickly. Dan emosi sebenarnya nggak hanya sekedar marah, tapi emosi itu banyak banget. Nanti apa aja nanti akan aku kasih lihat di next slide. Sedangkan kalau mood itu, dia cukup general. Ada yang good mood atau bad mood. Biasanya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya afeksi, ini masih mirip-mirip sama feelings gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang afeksi itu adalah apa yang kita benar-benar rasain. Ada sebuah sensasi di badan kita. Misalnya, kalau kita marah, pasti kita cenderung ngomongnya teriak lebih kencang. Kenapa sih lo kayak begini? Misalnya kayak gitu. Nah, artinya physical reaction yang keluar di tubuh kita ketika kita marah, kita tuh punya level of energy yang tinggi banget, teman-teman. Sama halnya sebenarnya dengan kalau kita happy. Happy pun kita juga mungkin punya level of energy yang tinggi. Cuma bedanya adalah kalau misalnya kita marah, kita nggak tenang. Tapi kalau misalnya kita happy, kita punya energi yang banyak dan kita tenang. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih, nanti teman-teman ke depannya nih, mau mulai mengidentifikasi apa sih yang sebenarnya gue rasain terhadap sebuah kejadian. Itu biasanya yang akan teman-teman identifikasi namanya adalah emotions, atau hal yang saat itu teman-teman rasakan. It comes and go because of a trigger. Sedangkan kalau mood, dia lebih ke arah general tadi. Artinya sudah beberapa hari teman-teman merasakan ini, merasakan hal let's say sedih gitu ya, yang secara terus-menerus berarti teman-teman mungkin bad mood. Nah, kalau afeksi itu akan mendukung kita sebenarnya untuk menganalisa emosi tadi dengan cara untuk merasakan apa sih yang sebenarnya ada di badan ini. Gitu. Nah, kemudian
Kalau misalnya tadi ya teman-teman mau mulai mempelajari apa sih emosi gitu ya, mungkin pernah nih, mungkin ada nggak sih gitu ya teman-teman yang pernah ngerasain, kayak, ini nggak tahu nih perasaan apa nih, pokoknya nggak enak aja, tapi aduh gue sampai nggak bisa ngapa-ngapain, tapi gue nggak tahu gimana cara gue mengekspresikannya. Nah, ketika teman-teman mengalami hal tersebut, wajar kalau teman-teman belum bisa mengekspresikan, karena teman-teman sebenarnya belum tahu itu tuh emosi apa sih, gitu. That's why kita perlu tahu dulu nih, emosi apa sih yang sebenarnya kita rasain. Nah, di sini ada sebuah tabel gitu ya, namanya adalah emotional guidance. Jadi, kurang lebih, teman-teman ini biasanya hal yang paling nggak ngenakin atau energi yang paling rendah gitu ya, bukan energi yang paling rendah sih, tapi kalau misalnya di emotional gitu ya, yang paling sehat atau yang bagus atau yang kita pengenin biasanya adanya di atas-atas ini. Nah, kemudian yang kurang bagus atau sebenarnya kurang sehat, tapi wajar sih kita rasain, itu adanya di bawah. Contohnya misalnya gini, teman-teman ngerasain fear atau takut. Misalnya pas kejadian COVID kemarin gitu. Teman-teman misalnya tahu nih ada, aduh tetangga gue ternyata kena nih gitu. Kemudian teman-teman takut, aduh nular nggak ya, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, ketika teman-teman mengalami yang namanya takut ini atau fear ini, teman-teman misalnya disuruh kayak, udah tenang-tenang gitu, pasti teman-teman nggak akan bisa. Kenapa? Karena untuk tenang itu adanya tuh di atas-atas ini, gitu. Jadi ketika teman-teman takut, teman-teman kemungkinan besar harus melewati ada beberapa macam emosi, hingga akhirnya teman-teman bisa tenang dan mungkin mendapatkan level of energi yang akhirnya lebih tinggi lagi nih, yang ada di atas-atas ini. Gitu. Makanya kalau misalnya nih, ada orang marah, terus dibilang, tenang dulu. Ya nggak bisa. Karena dia harus ngelewatin dulu, mungkin dia harus menyadari, gue worry apa sih? Atau ada keraguan apa? Atau ada kekecewaan apa? Hingga akhirnya mungkin nanti kamu bisa sampai ada di level konten yang ya udahlah gitu. Nah, jadi pentingnya kita mengetahui atau bisa melabeli nih yang namanya emosi ini akan membantu kita untuk bisa mengekspresikan, bahkan membawa kita yang dari emosi yang sebenarnya kurang kita inginkan, mungkin yang ada di bawah-bawah, menjadi emosi yang lebih positif yang ada di atas. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa mengidentifikasi emotions, teman-teman bisa mengekspresikan lebih baik juga. Nah, ketika teman-teman juga mengetahui apa itu emotions, teman-teman juga bisa menyelesaikan nih konflik-konflik itu tadi. Dan juga teman-teman bisa lebih gampang yang misalnya tadinya dari jealous, kemudian misalnya teman-teman jadi lebih tenang. Misalnya ke pasangan salah satunya. Gitu. Nah, kalau misalnya types of emotions tuh banyak banget teman-teman. Ini salah satunya dari Abraham Hicks, teman-teman bisa cari. Nanti ada juga namanya mood meter, itu juga bisa membantu teman-teman. Nah, kalau misalnya nih, tadi kita udah tahu gitu ya, emosi itu apa. Nah, gimana sih kemudian cara kita bisa ngontrolnya? Gimana caranya supaya yang tadi kita ada di level bawah, akhirnya kita misalnya bisa naik nih ke level yang ada di atas. Ada dua cara menurut Psych Central. Jadi yang namanya emosi itu bisa diregulasi dan ada juga emotional dysregulation. Kalau teman-teman mau mengontrol emosi, kita nantinya akan menggunakan yang namanya emotional regulation. Emotional regulation artinya kita bisa mungkin menahan dulu sebelum akhirnya kita bisa mengekspresikan lebih lanjut tentang emosi apa sih yang kita rasain. Sedangkan, kalau emotional dysregulation, artinya ketika kita ngerasain hal itu, kita langsung misalnya ngeluarin emosinya, udah nggak tahu deh gimana caranya. Pokoknya gue perlu ngeluarin aja nih emosi. Gitu. Nah, biasanya, apalagi kalau misalnya kita lagi ngerasain marah gitu ya, kalau kita tidak meregulasi emosi kita, nanti yang keluar gini nih, warna-warni.
atau mungkin kebun binatang juga bisa keluar, gitu. Jadi, makanya penting banget teman-teman untuk kita sebenarnya bisa memikirkan dulu nih gitu, emosinya apa, biar akhirnya nanti teman-teman juga bisa mengontrolnya dengan baik. Oke. Kemudian, kalau tadi kita udah ngomongin masalah emosi, sekarang kita akan ngomongin tentang mindfulness. Kenapa sih kok kita perlu mempelajari tentang mindfulness? Jadi kalau aku dan Bella, kenapa sharing tentang mindfulness ini? Karena ini yang best practice di kita. Kenapa? Apa hubungannya? Jadi, mindfulness ini intinya adalah dia paying attention. Mindfulness is about two things, attention and also being present. Jadi di masa yang sekarang ini, salah satunya ketika teman-teman lagi webinar, teman-teman benar-benar hadir di saat ini dan fokus untuk ngedengerin misalnya webinar ini. Jadi di waktu ini, you be present at the moment, and then you pay attention to what I said, gitu. Dan pokoknya nggak pakai ada judgment tertentu gitu. Jadi benar-benar cuma dengerin aja. Kita pasif, seakan-akan kita observing. Kita seakan-akan menjadi orang orang ketiga atau third person gitu ya. Dimana si orang ketiga ini nantinya kita bisa ngelihat emosi kita secara lebih objektif. Dan kenapa sih sebenarnya mindfulness ini bisa membantu kita? Karena kalau di aku dan Bella gitu ya, ketika kita pay attention, kita be aware with this time, kita bisa ngerasain tuh tiba-tiba, apa sih yang terjadi di tubuh aku? Hingga akhirnya kita mungkin nanti salah satunya bisa mengidentifikasi, oke, apa nih perasaan ini? Gitu. Nah, tipsnya, the mindful way untuk meregulasi emosi adalah kalau di sebelah kanan atas, teman-teman bisa lihat, intinya adalah be attentional. Bring your attention to this moment, bawa consciousness kalian, bawa kesadaran kalian, dan kalau di istilah psikologi itu ada namanya self-awareness. Jadi kita memahami, kita coba stop dulu, untuk kemudian kita melihat, mengobservasi, ataupun kita mempelajari apa yang ada di depan kita saat ini. Nah, tips yang kedua, yang di bagian orange, ini adalah be present at the moment. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu namanya meditasi, atau mungkin tahu juga yang namanya yoga, kedua latihan itu sebenarnya bisa membantu kita nih teman-teman untuk being mindful tadi. Maksudnya mindful tadi adalah udah deh nggak usah mikirin artinya gitu ya, tapi teman-teman benar-benar coba fokus, nggak kepikiran hal-hal lain, nggak misalnya lagi dengerin webinar ini kamu tiba-tiba ngecek handphone, atau misalnya nggak tiba-tiba kamu kepikiran aduh mau ngerjain apa nih gitu. Karena terutama kalau misalnya di Jakarta gitu ya, wajar banget sih gitu ketika misalnya teman-teman lagi nyetir nih, terus macet, bosen, akhirnya main handphone. At that moment sebenarnya teman-teman memecah pikiran teman-teman. Teman-teman membagi present teman-teman. Dan teman-teman membagi attention teman-teman ke dua hal sekaligus. Di sisi lain kamu main handphone, tapi di sisi lain kamu sambil nyetir kayak ngeliat, udah belum ya, udah jalan belum ya, gitu. Nah, di Jakarta karena banyak banget stimulus, ataupun mungkin teman-teman ada yang di luar Jakarta, wajar banget kalau kita banyak stimulus dari luar. Yang penting bukanlah stimulus dari luarnya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa merespon ataupun mengolah stimulus yang ada di luar tadi lebih baik dan lebih sehat untuk diri kita sendiri. Gitu. Oke. Terakhir dari aku pengen ngajakin teman-teman exercise nih. Aku seneng videonya pada nyala, jadi aku bisa lihat teman-teman beneran exercise atau enggak. Jadi teman-teman, aku pengen mengajak teman-teman untuk melatih bring your attention at this present moment. Aku akan memberikan beberapa guidance ke teman-teman, dan aku minta tolong teman-teman untuk mengikutinya. Nggak lama kok, paling cuma 2-3 menit. Tapi ketika teman-teman bisa misalnya ngerasain experience dulu, barangkali teman-teman juga bisa ngelakuin di lain waktu. Oke. Nah, kita akan belajar untuk
practicing mindfulness atau membawa kesadaran kita ke saat ini. Gimana caranya? Pertama, aku minta teman-teman untuk tutup mata terlebih dahulu. Pastikan bahwa teman-teman bisa mendengar saya. Jadi kalau ada yang misalnya suaranya perlu dibesarkan, silakan. Oke. Silakan tutup mata teman-teman. Tarik napas, buang pelan-pelan. Tarik napas lebih dalam lagi. Buang pelan-pelan. Tarik napas dari perut sekali lagi. Buang pelan-pelan. Lanjutkan napas teman-teman. Sadari nafas teman-teman. Rasakan dinginnya angin yang teman-teman hirup. Rasakan dada atau perut teman-teman mengembang, diisi oleh udara yang kalian hirup. Buang secara perlahan dan rasakan segala tense, segala hal yang rasanya berat, yang rasanya memusingkan. Buanglah bersama nafas tersebut. Teman-teman mungkin akan mendengar hal lain selain suara saya. Suara AC, suara TV, suara handphone. Coba beri waktu sejenak untuk mengabaikan bunyi-bunyi tersebut. Fokuslah kepada nafas sendiri. Rasakan yang ada di badan teman-teman. Bagian tubuh mana sih yang saat ini lagi tegang? Apakah kepala? Apakah leher? Apakah pundak? Atau mungkin kaki? Atau mungkin tangan? Rasakan bagian mana yang rasanya berat sekali di tubuh ini. Biarkan ketegangan itu menjadi fokus kalian di saat ini. Bahwa kalian menyadari ternyata tubuh kalian memerlukan perhatian kalian. Ucapkan dalam hati, terima kasih badan, kamu sudah sehat, kamu sudah memungkinkan aku untuk bekerja di hari ini. Kemudian tarik napas kembali, buang pelan-pelan. Tarik napas sekali lagi, buang pelan-pelan. Kita akhiri dengan satu tarikan napas yang paling dalam, buang pelan-pelan. Silakan teman-teman membuka mata teman-teman dan mensyukuri bahwa teman-teman masih bisa bernafas di momen ini. Oke. Selamat datang kembali, teman-teman. Itu tadi adalah salah satu cara yang mungkin kalau teman-teman pernah coba, namanya meditasi. Cuma memang karena saya bukan certified meditator, paling nggak saya ingin mengajak teman-teman
untuk menyadari bahwa teman-teman bisa memfokuskan pikiran teman-teman kepada badan sendiri, kepada pikiran sendiri, dan merasakan apa yang dirasakan tubuh. Kalau teman-teman misalnya suatu saat udah merasa bahwa oke, emosi saya nggak kekontrol, saya nggak tahu gimana caranya saya mau mengekspresikan diri, silakan teman-teman tutup matanya kembali, tarik nafasnya, dan rasakan kembali. Badan di bagian mana sih yang sebenarnya saat itu sedang teman-teman rasakan tegang ataupun mungkin lagi nggak enak. Dari situ, semoga teman-teman bisa mulai menyadari bahwa oke, ini tense, tegang gara-gara marah, atau sebenarnya misalnya teman-teman kecewa atau teman-teman sedih, nanti akan bisa kita pelajarin lebih lanjut. Oke. Mas Sarasin, sekian dulu untuk sesi pertama. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi Q&A. Anes, terima kasih untuk sesi pertamanya. Sama. Teman-teman juga mungkin saya mau ambil waktu untuk ucapan selamat datang terhadap Pak National President untuk JCI Indonesia, apabila mungkin ada di sini senior Bang Hari Warga Negara. Mungkin udah live ya, mungkin lagi berhalangan nih. Oke, mungkin saya lanjutkan ya. Terima kasih nih Anes untuk sesi pertamanya yang sangat informatif, sangat jelas, dan sangat concise. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga berpendapat yang sama, dan juga mungkin saya bisa share sentimen yang mungkin isu-isu ini sangat relevan ya, Anes ya, terhadap, especially terhadap kondisi pandemi sekarang ini gitu loh. Karena kan banyak orang itu kan they have to deal with sudden uncertainty gitu ya, uncertainty, uncertainty. Jadi mungkin isu-isu yang mungkin tadi Anes paparkan tadi itu sangat relevan sekali gitu. Jadi mungkin sangat baik lah ya untuk mendapatkan knowledge dan informasi terhadap hal-hal seperti ini. Mungkin saya lempar ke admin untuk mengatur untuk apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang apabila mau diutarakan terhadap Anes untuk yang pertama ini. Monggo, admin. Apabila ada. Halo. Halo. Ya, teman-teman semua, kalau misal ada yang mau tanya, ada yang masih belum lega, ada yang nyangkut waktu tadi meditasi singkat, bisa langsung ditanyain ke Anes. Ditunggu teman-teman. Sambil nunggu pertanyaan, aku coba sharing sedikit. Jadi memang aku juga setuju dengan Sarasin bahwa sebenarnya teknik-teknik yang seperti ini, kita being present dan kita pay attention, itu sangat bisa membantu setiap kapanpun teman-teman ngerasa takut, teman-teman ngerasa ragu, teman-teman ngerasa anxious atau cemas gitu ya. Karena memang biasanya kita cuma menyadari bahwa oke, kayaknya kita mau marah atau kita mau ngeluarin sesuatu, tapi kadang-kadang kita mungkin lupa untuk stop. Nah, tadi salah satunya kenapa aku minta teman-teman untuk berlatih dengan tutup mata dan menarik napas. It's the easiest way untuk teman-teman sebenarnya paling nggak nih bisa menyadari dulu gitu emosi badan mana sih yang bereaksi, hingga akhirnya nanti teman-teman bisa discover oke, ada emosi apa nih yang sebenarnya lagi aku rasain. Gitu. Gimana Mas Ivan? Udah ada pertanyaan belum? Belum ada nih. Belum ada ya. Gak apa-apa kalau gitu, gimana kalau kita lanjut dulu aja? Barangkali nanti setelah sesinya selesai dengan Bella ada pertanyaan. Gimana? Ya, oke. Thank you, Nes. Jadi sambil nunggu teman-teman yang mau nanya, masih kita tunggu pertanyaannya kalau ada. Boleh di-share di kolom chat. Nah, sambil nunggu, aku lanjut dulu ya ke next slide. Oops.
Oke, tadi kan udah dijelasin ya sama Anes apa itu emotion dan bahkan di mana emotion kita tuh kebanyakan muncul. Jadi bisa disebut juga di subconscious mind, di alam bawah sadar kita. Dan juga tadi kita udah bahas tentang mindfulness. Jadi aku mau mengutip nih salah satu neuroscientist yang aku admire. Kalau kata Dr. Joe Dispenza, emotion itu artinya kepanjangannya adalah energy in motion. Jadi it's a physical reaction, reaksi yang kita rasain, reaksi fisik yang kita rasain ketika ada kejadian-kejadian. Tapi nggak melulu ketika ada kejadian emosi kita muncul. Emosi juga bisa muncul kalau kita memikirkan sesuatu hal, teman-teman. Gitu. Jadi, nah ketika kita merasakan sesuatu itu, emosi itu pertama-tama being mindful dulu. Yang juga artinya menerima apa yang kita rasain dulu, yang alami saat itu juga. Gitu. Nah, ini emotional regulation strategi ya, aku masuk ke sini. Jadi ini adalah salah satu regulasi yang paling banyak kita gunain sebenarnya, baik kita secara sadar atau nggak sadar. Emotion regulation strategi itu ada dua. Yang pertama, reappraisal. Jadi strategi reappraisal ini termasuk positif, tergolong cara kita meregulasi emosi dengan cara positif. Artinya apa sih reappraisal? Artinya kita mengubah cara kita berpikir tentang situasi yang sedang kita alami. Gitu, being present, kita assess dulu situasinya seperti apa. Jadi daripada kita langsung bereaksi sama situasi tersebut. Gitu ya. Terus kedua, ada yang namanya suppression. Nah, kalau suppression ini teman-teman termasuk ke dalam regulasi emosi yang kurang sehat gitu. Jadi kalau mungkin mau dibahasa Indonesiain kayak memendam perasaan gitu ya, atau mungkin bahasa familiarnya tuh denial juga bisa. Nah, strategi ini artinya apa? Contohnya kalau gini, aku lagi berantem gitu sama kakak aku. Terus pas ditanya sama kakak aku, Bel, kamu kenapa? Gitu. Terus aku jawabnya nggak apa-apa kok. Gitu. Padahal sebenarnya yang aku rasain adalah aku kesel. Aku kesel sama kakak aku karena dia makan donat aku yang ada di kulkas gitu. Tapi aku nggak bilang. Nah, itu adalah contoh suppression ya. Jadi kita memendam perasaan. Kenapa cara suppression ini negatif? Karena kita nggak cuma nyimpen perasaan negatif tadi di subconscious mind ya, teman-teman. Jadi kalau kita udah simpen di subconscious mind, itu artinya kita nggak menyadari lagi kalau kita menyimpan emosi negatif ini di alam bawah sadar kita. Dan lama-kelamaan bakal nimbulin rasa nggak real dalam diri kita gitu. Jadinya kita juga nggak bisa mengekspresikan diri, mengekspresikan perasaan kita sebagaimana mestinya. Gitu. Jadi kalau kita pengen merubah cara kita meregulasi emosi kita perlu banyak ngelatih conscious mind kita, pikiran sadar kita dengan cara be more mindful atau dengan awareness. Gitu. Sampai sini setuju ya teman-teman antara reappraisal dan suppression ini? Kita bakal fokus ke reappraisal ya buat regulasi emosi. Oke, kalau gitu sekarang kita bahas lebih dalam lagi nih tentang reappraisal ini. Kalau misalkan kita mau jabarin lebih dalam, itu ada satu formula namanya SRO. Jadi proses reappraisal itu sendiri, S terdiri dari situation, R itu cara kita merespon, dan kedua hal itu kalau sama dengan outcome, sama dengan hasil dari realita kita. Gitu. Contohnya gini, aku kasih contoh lagi. Aku lagi enak-enak nyetir, tiba-tiba macet. Nah, kejadian itu sebenarnya bisa nimbulin emosi dalam tubuh aku. Sekarang pertanyaannya, emosi apa yang bakal muncul? Itu tergantung dari gimana cara aku ngelihat kemacetan itu. Kalau aku mikir kemacetan itu sebagai hal yang menghambat atau hal yang ngeselin, emosi yang muncul kira-kira apa? Bisa kesel, bisa marah, intinya negatif, ya. Tapi kalau aku mencari sesuatu yang baik atau mencoba fokus sama hal yang baik dari situasi tersebut, dari kemacetan itu, misalnya nih, pas macet terus aku mikir, oh berarti aku punya waktu nih buat dengerin podcast favorit aku selama macet ini. Nah,
kalau aku mikirnya kayak gitu, kira-kira emosi apa yang bakal aku rasain? Kemungkinan besar happy dan relax ya. Jadi kemacetan itu nggak bakal mengefek aku secara negatif. Jadi poinnya sebenarnya kayak gini teman-teman, emosi yang kita rasain itu tergantung pikiran kita. Jadi dengan kata lain, emosi kita tuh dipengaruhi sama pikiran kita. Jadi kalau misalkan kita merasakan sesuatu hal yang negatif, nah kita balik dulu ke pikiran, apa nih yang gue pikirin barusan? Kok bisa gue ngerasanya negatif? Gitu ya. Oh iya, aku juga mau jelasin sedikit perbedaan respon dan react. Kalau respon ini kita merespon, kita be mindful dulu. Jadi ketika ada emotional reaction, kita nggak langsung bertindak, nggak langsung reaksi gitu. Tapi kita pause dulu, kita mindful dulu, baru kita merespon. Setelah memikirkan respon apa nih kira-kira yang terbaik, yang nggak bakal memperburuk keadaan saat itu. Kalau bereaksi, kita begitu ada emotional reaction, kita langsung react tanpa berpikir konsekuensi jangka panjangnya. Gitu ya bedanya. Oke, aku next slide. How to express emotions in a healthy way. Oke, barusan kita bahas cara meregulasi emosi. Jadi kalau mau aku jelasin lagi sedikit, kalau regulate itu lebih mengontrol reaksi emosi kita. Sedangkan yang sekarang kita bahas nih gimana caranya mengekspresikan emosi kita dengan cara yang sehat. Kalau cara yang nggak sehat kayaknya udah pada familiar ya teman-teman. Misalnya teriak-teriak, atau membentak, atau banting HP, banting pintu gitu, atau bahkan sampai substance abuse seperti minum alkohol berlebihan untuk numbing the pain. Mungkin kita mikir dengan cara itu bisa ngilangin emosi negatif tersebut. Padahal sebenarnya yang kita lakuin adalah cuma pressing those emotions ke subconscious mind. Gitu. Yang mana jadi ngumpul sama emosi-emosi lainnya yang mungkin di masa lalu kita udah simpen dan kita belum regulate, belum express, which is that's unhealthy. Nah, di sini kita mau share ada 4 macam cara untuk ekspresiin emosi kita secara sehat, karena tiap orang punya caranya masing-masing ya, dan nggak ada satu cara yang benar gitu, nggak ada satu cara yang cocok buat semuanya. Jadi whatever works for you, choose one. Kalau buat kamu yang udah tahu cara apa yang pas buat yang biasanya kamu gunain buat express your emotion, that's good. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, mungkin kamu bisa coba macam-macam cara yang ada di kolom-kolom ini ya. Mudah-mudahan ada yang cocok. Oke, yang pertama adalah interpersonally. Kita bisa express our emotion melalui writing, mungkin yang kenal sama benefit dari journaling, bisa juga secara interpersonally mengekspresikan emosi ke dalam tulisan gitu. Terus ada artistically, mungkin orang-orang yang yang suka making videos atau mungkin daydreaming, itu termasuk hal-hal yang termasuk cara mengekspresikan emosi kita secara positif. Atau yang spiritually, mungkin banyak dari kita juga yang suka melakukan ini ya di keseharian, kayak contohnya aku muslim, jadi aku tiap hari berusaha setiap hari sholat. Nah, itu salah satu cara mengekspresikan emosi kita secara spiritually, dan caranya lebih sehat. Atau juga bisa dengan self-affirmation, self-compassion, atau mungkin spend some time in nature. Terus ada juga yang physically, ini buat yang cowok-cowok mungkin bisa relate. Ada kalau physically itu lebih ke kita mengekspresikan emosi kita dengan cara berolahraga, dengan cara running, dengan cara mungkin swimming, atau mungkin melakukan tadi meditasi atau breathwork ya, pelatihan pernafasan. Yang penting gini, rule of thumb-nya yang perlu diingat, tadi juga aku udah sempat mention, pikiran kita itu mempengaruhi apa yang kita rasain, dan apa yang kita rasain mempengaruhi perilaku kita. Gitu. Jadi kalau ada sikap atau perilaku kamu yang menurut kamu, kayaknya perlu dirubah nih biar bisa jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, mulailah dengan ngerubah cara berpikir kita. Gitu ya. Kita next slide. How we manage our emotions affect us in the long run. Nah,
Kalau ini teman-teman, kenapa aku sama Anes pengen ngangkat topik ini, karena meregulasi emosi kita itu dampaknya cukup besar buat diri dan hidup kita jangka panjang. Kok bisa? Misalnya gini ya, hari ini tiba-tiba ada satu masalah muncul gitu. Kalau kita nggak meregulasi emosi kita dengan baik, kemungkinan besar kita bakal tetap ngerasain emosi itu, bahkan sampai besok, sampai keesokan harinya. Jadi kalau kita udah keep seperti itu, emosi negatif tersebut naik tingkat lah, yang tadinya emosi menjadi mood. Tadi juga udah dijelasin sama Anes. Nih aku kasih contoh ya. Misalnya, kamu ketemu teman kamu, terus kamu nanya sama dia, kamu lagi kenapa sih kok kayaknya bete? Terus dia jawab, aku lagi nggak mood nih, aku ada masalah 5 hari yang lalu. Dan sampai sekarang aku masih ngerasain yang namanya emotional reaction atau reaksi emosional. Kalau teman kamu itu masih nyimpan emosi emotional reaction itu sampai berminggu-minggu atau bahkan sampai berbulan-bulan, yang namanya mood tadi itu naik tingkat jadi temperamen atau disebut juga gaya perilaku. Itu. Terus kamu setelah itu ketemu lagi nih sama teman yang sama. Kamu nanya sama dia, kenapa sih lo kayaknya negatif banget, atau low banget, atau mungkin kita familiar sama yang namanya toxic people ya. Mungkin, nah temenmu ini terus jawab, oh aku masih kepikiran nih sama masalah aku yang waktu itu, kejadiannya 8 bulan yang lalu. Nah itu kan udah lama banget ya. Kalau teman kamu itu tetap nyimpen emotional reaction itu sampai berbulan-bulan kayak gitu, atau bahkan bertahun-tahun, atau bahkan sampai sekarang, itulah nantinya yang akan disebut sama personality trait, atau sifat, menjadi sifat. Jadi itu dampak keseluruhannya ke diri kita dan juga kehidupan kita secara jangka panjang. Nah, kalau kita nggak tahu caranya meregulasi emosi dengan baik, nanti lama-kelamaan itu juga efeknya akan ke diri kita dan juga ke orang-orang sekitar kita. Gitu. Sampai sini aku mau ingetin, kalau ada yang mau nanya, silakan tanya. Nggak usah malu-malu. Kita nggak bakal nyebarin pertanyaan kalian kok, tenang aja. Aku next slide dulu ya, sambil nunggu pertanyaan. Oke, aku mau share summary dari webinar kita malam ini. Yang pertama, kita udah ngejelasin tadi reducing vulnerability, karena biar kita nggak berlarut-larut sama emosi kita, jadi kita bisa ngeliat emosi kita tuh dengan cara yang objektif. Jadi kadang tuh kalau misalkan kita dapat masalah, terus kita terlalu fokus sama masalah kita, ibaratnya kita zoom in tuh sama masalah kita terlalu menyatu sama emosi, sama masalah, jadinya kita nggak bisa fokus sama solusi. Nah kalau gitu yang kita bisa lakukan apa? Kita bisa zoom out dulu, pakai kacamata helikopter, and see the situation, see the problem from the objective atau third person point of view. Gitu. Kita bisa mengakses situasi tersebut. Ini gimana caranya mencari solusi tanpa harus fokus terus-terusan kepada masalah. Gitu. Terus yang kedua, kita juga udah belajar tadi tentang emotional literacy. Kita udah ngebahas tentang label-label emosi. Jadi ternyata macam-macam emosi itu banyak ya teman-teman. Aku mau kasih analogi sedikit nih tentang emosi, mungkin bisa ngebantu. Jadi emotions itu sebenarnya seperti energi ombak. Bentuk dan intensitasnya tuh beda-beda. Nah, alaminya ombak nih naik dan turun cukup cepat kan? Sama seperti fenomena alam lainnya, yaitu emosi kita. Tapi kalau kita ganggu atau menyela prosesnya, kayak kita contoh suppressing our emotion atau menahan emosi kita, menolak emosi kita, konsekuensinya malah jadi lebih besar dan prosesnya akan jadi lebih lama. Jadi ketika kita merasakan satu emosi, baik itu positif, baik itu negatif, kita being aware aja, sadari aja, oh ternyata gue kalau lagi marah, gue merasakan ini nih, gue deg-degan, tangan gue keringetan. Tapi rasakan aja, cukup merasakan, and try not to react, langsung bereaksi ya, aware dulu,
Udah, karena alaminya emosi itu sifatnya come and go. Jadi dia come easily, go juga easily, selama kita nggak interrupt the process. Gitu ya. Terus yang ketiga ada flexible thinking. Tadi kita udah belajari dari reappraisal, teknik reappraisal, membangun cognitive reappraisal seperti tadi udah dijelasin juga, daripada kita langsung bereaksi, kita bisa menggunakan teknik reappraisal ini. Dengan resiko kita bisa menyesali reaksi kita kalau udah kalem gitu. Kalau misalkan kita langsung reaksi kan kita biasanya kalau kita udah nggak marah lagi, tiba-tiba suka mikir kayak, aduh, tadi kok gue ngomong ini ya, tadi kok gue ngebentak ya. Nah, jadinya kan kita menyesali karena kita nggak taking the time untuk respon gitu. Terus yang keempat ada tolerating discomfort. Jadi ini mindfulness bisa ngebantu banget ya, kayak tadi udah dituntun sama Anes untuk mindfulness dengan cara meditasi atau breathwork. Itu bisa ngebantu kita untuk melihat emosi kita dari perspektif yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan gini teman-teman, kalau misalkan mungkin ini bakal ngebantu ya, kayak kita melihat emosi kita tuh nggak nyatu sama diri kita. Jadi kita bisa ngelihat emosi negatif itu seperti hal di luar kita gitu, kayak misalkan menatap menatap air yang ada di sungai, dia ngalir aja gitu, tanpa kita perlu apa-apain gitu. Jadi semakin cepat kita semakin aware kita sama emosi tersebut, semakin cepat emosi itu akan berlalu. Gitu. Oke, sampai sini apakah sudah ada pertanyaan atau belum? Udah, Bel, ada di grup chat. Oke, udah ada pertanyaan dari mana nih mulainya nih? Dari Istia ya? Yes, pertanyaan pertama tadi dari Istia. Boleh menanyakan bagaimana caranya mereduce anxiety terlebih jika sudah menunjukkan gejala psikosomatis. Oke, gimana tuh, Nes? Oke, terima kasih pertanyaannya Istia, bagus banget. Basically, satu, aku mau kasih apresiasi dulu karena tadi Istia sudah sempat mention menunjukkan gejala psikosomatis. Ketika misalnya tadi Istia sudah aware bahwa itu sampai dengan memunculkan gejala psikosomatis, artinya kamu sudah memunculkan attention kepada diri kamu sendiri ataupun siapapun yang merasakan itu. Nah, the most important things juga sebenarnya adalah paling gampang menyadari dulu nih gitu. Kalau misalnya tadi ditanya gitu, caranya mereduce anxiety, yang kita perlu tahu adalah kita nih anxious gara-gara apa? Kita merasa cemas dalam kondisi apa? Kita cemas pada situasi apa? Ataupun kapan sebenarnya kita merasa anxious? Gitu. Nah, kalau misalnya aku langsung jawab nih ya, gimana caranya untuk mereduce anxiety? Menurut aku itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena gini, misalnya aku cemas karena COVID, sama aku cemas karena aku nggak punya duit. Solusinya pasti beda, bener nggak? Kalau misalnya aku cemas gara-gara COVID, mungkin akhirnya aku lebih di rumah aja nih. Tetapi kalau aku cemas karena aku nggak punya duit, aku pasti harus mencari cara, misalnya gimana caranya aku punya duit, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya memang tadi sudah menyebutkan menunjukkan gejala psikosomatis, selama sudah memiliki kesadaran itu, coba gali lagi deh lebih dalam apa yang sebenarnya membuat kamu anxious ataupun membuat kamu cemas. Pay attention terhadap pola ketika kamu anxious atau kamu cemas itu biasanya kapan aja. Apakah setiap berantem sama pacar, apakah setiap berantem sama orang tua, atau setiap nggak punya duit, atau apa gitu. Dan tadi Bella udah sempat mention, emosi itu ibarat kata kayak ombak. Kalau kita melawan ombak itu, pasti akan susah payah. Tapi kalau kita ngikutin ombaknya,
pasti akan lebih mudah untuk kita mengikuti arusnya dan nanti kita balik lagi ketika waktunya tepat. Nah, jadi saran aku, kalau misalnya tadi gitu ya, gimana cara meredakannya, satu dan lain orang pasti akan beda-beda. Yang paling penting adalah kita perlu menyadari dulu, dan aku cuma mau bilang, kamu nggak sendiri kalau memang kamu merasa anxious. Banyak hal dan hampir semua orang, pasti mereka sempat merasakan cemas. Cemasnya karena apapun. Yang paling penting adalah, gimana caranya kamu bisa take control of your emotions kalau kamu sendiri belum aware terhadap itu. Dan kalau misalnya tadi nih, gitu, kamu nanya, gimana caranya, mungkin aku mau balik lagi ke slide yang Bella udah sempat mention. Di sini ada banyak hal yang bisa membantu kamu untuk mengekspresikan emosi cemas kamu tadi. Jadi jangan ditahan. Tapi, rasa cemas tadi perlu kamu salurkan. Dengan cara apa? Paling nggak dengan cara positif yang ada di 4 ini. Kalau kamu suka bergerak, kamu misalnya suka dance, kamu dance aja di kamar. Ataupun kamu suka ngomong, kamu bikin aja voice note ke diri kamu sendiri. Nggak usah disebarluasin. Yang penting ada semacam penyaluran untuk kamu akhirnya bisa mengekspresikan emosi itu. Gitu. Nah, paling nggak setelah kamu tadi bisa mengekspresikan ini, baru deh kita cari tahu, oke, gimana nih caranya untuk aku menyelesaikan masalah yang membuat aku cemas tadi. Gitu. Mungkin kalau dari Bella ada tambahan? Enggak, kalau dari aku cukup. Aku mau lanjut ke next question aja. Nih, kita udah makin banyak pertanyaan. Aku senang banget ngelihat kalian bertanya gini. Good, keep it up, keep it coming, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya ada dari Lolita. Gimana caranya kita dapat mengetahui bahwa alam sadar pada manusia bisa mengendalikan pikiran manusia sadar atau tidak sadar? Ini maksudnya mungkin alam bawah sadar kali ya, Nes ya? Atau Dapat mungkin mengetahui. Lolita mau coba untuk unmute untuk sharing? Nah, nggak perlu pakai video, nggak apa-apa kok. Atau nggak apa-apa, aku coba jawab aja ya, gimana caranya kita dapat mengetahui bahwa alam sadar pada manusia itu bisa mengendalikan pikiran manusia, sadar atau tidak sadar. Jadi kalau kita mau balik ke slide yang pertama banget, tadi dijelasin sama Anes, tentang conscious mind dan subconscious mind. Oke, nah ini tadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Jadi conscious mind itu pikiran sadar, yaitu pikiran yang kita aware gitu. Kayak, aduh aku tadi makan apa, terus besok mau kemana, itu yang kita aware. Yang ada di sini yang kita aware. Sedangkan yang subconscious mind ini adalah pikiran-pikiran yang kita nggak sadar sebenarnya ada di dalam diri kita, ada di dalam pikiran kita. Dan subconscious mind ini ibaratnya seperti memory bank ya, teman-teman. Jadi dari kita lahir sampai kita saat ini dewasa, semua hal yang terjadi pada diri kita atau apa yang kita pikirin, apa yang kita lakuin, itu mungkin kita nggak inget di conscious mind kita, tapi akan selalu selalu tersimpan ke subconscious mind kita. Makanya kenapa kebanyakan emosi itu muncul dari subconscious mind, karena biasanya ketika ada kejadian yang men-trigger emosi kita, itu biasanya kita kok suka lupa ya, kayak contoh gini, tiba-tiba ada orang yang ngebahas, yang ngejelek-jelekin tentang kakak aku gitu, sedangkan itu sedangkan di masa lalu aku, di masa kecil aku tuh, di subconscious mind aku udah tersimpan kalau kakak aku itu is my hero. Jadi walaupun aku nggak sadar my brother is my hero, tapi ketika aku besar sekarang dan ada orang yang meng-attack kakak aku emosinya tuh bisa berlebihan, bisa overreacting. Karena ternyata di subconscious mind aku tersimpan suatu kepercayaan bahwa kakak aku itu adalah pahlawan aku, gitu. Walaupun aku nggak sadar, gitu.
Gitu sih Lolita. Kalau untuk mengendalikan pikiran sadar kita sebenarnya bisa tap into our subconscious mind itu bisa dengan cara itu tadi, practice mindfulness, practice awareness, karena kebanyakan kalau misalkan kita terlalu fokus sama masa lalu atau masa depan gitu ya, kita nggak being present, itu tuh yang membuat kita susah untuk tapping, untuk mengakses subconscious mind kita gitu. Jadi mungkin kadang-kadang tuh saking kita anxiousnya, cemasnya terhadap masa depan dan masa lalu sampai ke bawah mimpi. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Nah itu karena kita nggak kebanyakan kita menjalani hari-hari kita dengan being unconscious, tidak sadar gitu. Jadi itu di rule sama si subconscious mind kita. Gitu. Ada tambahan dari Anes? Enggak, udah cukup. Oke. Kita lanjut kali ya. Next question. Oke. Ada dari Putri Sabrina menanyakan, kenapa kalau sedang overthinking bisa sampai terbawa mimpi? Oke. Nah, ini barusan aku share ya. Masih sama ya, jadi paling sedikit menambahkan aja dari Bella, memang rata-rata teman-teman kalau misalnya kita overthinking gitu, banyak hal yang sebenarnya ada di pikiran kita, baik kita sadarin maupun enggak. Apapun yang ada di conscious mind kita, biasanya juga akan masuk ke subconscious. Bahkan paling gampang gini, misalnya nih teman-teman pernah nggak sih mimpi gitu, mimpi, iya nih ngobrol sama orang misalnya, asik banget gitu di mimpi gue, tapi gue nggak tahu dia siapa gitu. Sebenarnya teman-teman, dalam teori psikologi gitu ya, dalam sebuah research di psikologi, itu disebutkan bahwa sebenarnya yang kamu ajak ngobrol di dalam mimpi kamu adalah orang yang pernah kamu lihat di dunia ini. Entah dia orang lagi jalan di pinggir jalan, kamu lihat dia, atau kamu lagi jalan di mall, kamu lihat dia, itu tiba-tiba kamu ngobrol gitu di dalam situ. Jadi bukannya tiba-tiba kayak ada seseorang sosok muncul, enggak juga. Karena mungkin itu dari TV, dari lingkungan kamu, dari temannya teman kamu gitu, dan itu udah ke-store sebenarnya di subconscious mind. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa sebenarnya pemikiran kita ini belum benar-benar di-unlock 100% gitu ya. Karena memang banyak hal yang kita tidak bisa sadarin atas kapasitas kita sendiri. Nah, makanya dengan kita berlatih, contohnya tadi mindfulness, paling nggak kita tahu nih, misalnya secara sadar, apa misalnya informasi yang kita masukkan ke dalam diri kita, supaya nantinya subconscious kita pun ibarat kata agak kekontrol lah gitu. Misalnya dalam kekontrolnya dalam hal apa, bahwa ketika saya mengkonsumsi informasi yang positif, ya semoga saya pun secara tidak sadar akan menjadi lebih positif gitu. Jadi kalau kenapa bisa ke bawah mimpi, bisa jadi itu. Apa yang lagi kamu pikirkan, akhirnya masuk ke subconscious, dan ketika kamu mimpi, akhirnya subconscious itu yang muncul. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Bel. Dari Atika Batang Taris, menanyakan, awareness pada saat kita sedang emosi tersebut, apabila dilatih terus-menerus, hal positif apa yang akan dialami oleh feeling kita sendiri? Boleh bantu jawab, Bel? Oke, kalau menurut pengalaman sendiri ya, jadi kayak tadi contoh yang aku kasih tuh, ketika aku macet-macetan, ada 2 cara aku bisa melihat situasi tersebut, kalau aku mau aware atau kalau aku mau fokus ke masa depan gitu. Kayak misalkan aku lagi buru-buru pengen ketemu teman aku. Karena aku fokus ke situ, aku jadi melihat kemacetan itu sebagai sesuatu yang nggak menyenangkan, a negative experience. Gitu. Tapi kalau aku being mindful, aku praktekin awareness pada saat itu, the present moment, aku bisa fokus sama apa nih hal-hal yang baik yang aku bisa fokusin saat itu, yaitu aku bisa dengerin podcast favorit aku nih, akhirnya aku lebih enjoying the moment. Dan jadi hal-hal positif malah yang akan muncul kalau kita terus melatih awareness kita dan dengan cara mindfulness itu gitu. Udah sih itu aja dari aku. Oke. Mau tambahin, Nes? Boleh sedikit. Mungkin Atika bisa merefer lagi ke emotional guidance ini. Jadi sebenarnya kita bisa memilih loh, kita tuh mau punya mood seperti apa, kita mau punya emosi seperti apa.
memang pada saat ada sebuah trigger, yang muncul pasti sebuah emosi tertentu. Tapi kalau kita memang sudah tahu, misalnya kita mau mengontrol emosi kita untuk ke arah yang lebih baik, misalnya saya mau joy terus, misalnya gitu. Maka setiap kita misalnya ngerasain disalahin gitu, kita akan lebih cepat yang tadinya reaction-nya, misalnya gini, kalau tadi kan ada reaction sama respon. Kalau reaction itu kemudian yang keluar emosi yang langsung muncul gitu kan. Oke, emosi apa nih? Let's say aku dimarahin, oke aku ada rasa blame. Nah, ketika semakin sering kita latih, yang tadinya reaction itu bisa menjadi respon yang cepat gitu. Jadi instead of kita merasa blame gitu ya, kita merasa disalahin terus sampai joy itu misalnya kita butuh 4-5 hari untuk recover gitu ya. Tapi kalau misalnya kita latih terus, bisa aja dalam waktu hitungan jam yang tadinya kita ngerasa disalahin, kita udah bisa jadi joy. Dan enak banget gitu kan, kayaknya kalau kita bisa ngerasain emosi yang sebenarnya lebih positif. Sebenarnya emosi itu juga nggak ada yang positif dan negatif sih teman-teman. Cuma memang level of energinya aja dan kadang-kadang cara kita yang mengekspresikannya yang salah, jadi akhirnya terlihatnya negatif. Akan tetapi wajar banget kalau teman-teman ngerasa marah, teman-teman ngerasa worry, teman-teman ngerasa insecure gitu. Itu adalah hal yang manusiawi. Akan tetapi, apakah mau kita terus berada di emosi yang seperti itu? Karena kalau emosinya itu terus, biasanya nanti akan lebih ke bad mood. Once sudah jadi mood, tadi bisa jadi temperamen gitu. Jadi long term-nya memang akan menentukan sebenarnya gitu. Ketika dengan kita berpikir apa, kita mau mengontrol atau enggak, akan jadi mood kemudian jadi temperamen dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya memang kamu sudah sadar dan belajar untuk mengontrol emosi, itu pun juga akan membantu kamu sebenarnya merasa lebih berdaya sih, kayak wah gila, gue kalau dulu marah gue banting-banting pintu, sekarang gue udah nggak lagi loh gitu. Kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin merasa achievement seperti itu karena you finally get a sense of a grip of yourself gitu. Kayak nggak kebawa oleh emosi, tetapi memang kamu yang mengontrol emosi. Gitu. Kita lanjut kali ya, Bill, ke pertanyaan berikutnya. Aku mau tambahin sedikit buat Mbak Atika nih, kena hal positif apa yang akan dialami sama kita. Jadi balik lagi tadi ke kalau kita bisa practicing awareness semakin banyak ya. Jadi balik lagi ke subconscious mind kita itu ibaratnya memory bank, jadi selalu mengingat hal-hal yang apapun yang kita lewati. Jadi kalau kita being mindful, terus otomatis kita lebih fokus ke hal-hal yang positif, artinya yang tersimpan di subconscious mind kita juga akan lebih banyak memori-memori yang positif dan menyenangkan. Gitu. Semoga menjawab ya Mbak Atika. Yes. Kita lanjut ke, ada dari Ivan. Ada 2 pertanyaan nih. Hai, mau nanya dong. Yang pertama, apa pendapat kalian untuk emotional interference dalam masa pertumbuhan anak muda dengan memfokuskan ketakutan? Oke, kita coba jawab satu-satu kali ya. Ya. Oke. Berarti pertumbuhan anak muda. Oke. Dari pertanyaannya Ivan sih, kalau aku sendiri akan menggali lagi lebih dalam, anak mudanya ini umur berapa. Karena pada dasarnya di dalam perkembangan seorang manusia dan dari teori-teori yang ada, memang bagaimana gini, dalam teori psikologi biasanya ada usia-usia nih, misalnya usia anak muda nih, apakah teenagers atau dia misalnya early adulthood, dia orang dewasa muda atau dia dewasa madya gitu. Setiap masing-masing dari usia itu menggambarkan sebuah semacam kayak krisis ataupun tugas tertentu yang nantinya juga akan mempengaruhi gitu bagaimana dia berkembang, termasuk salah satunya dalam hal ini adalah emosi. Kalau misalnya dalam hal ini anak muda aku asumsikan adalah mungkin yang adults ataupun teenager gitu ya, teenager udah akhir sampai dengan yang adults gitu. Dengan memfokuskan ketakutan, kalau menurut aku, I think bukan hanya sekedar memfokuskan ke ketakutan itu sendiri, tapi lebih ke arah memfokuskan untuk how you gonna respond with your fear gitu. Misalnya kayak, oke,
let's say kita diajak untuk overcoming our fear. Misalnya dulu zaman SMA atau zaman kuliah kita sempat ikut kegiatan-kegiatan gitu ya, kegiatan-kegiatan kampus yang diajakin jurit malam misalnya kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya memang we are trained to face our own fear, to face our own ya mungkin anxiety juga gitu. Nah, dari situ kalau misalnya dari kacamata psikologis, sebenarnya menghadapi ketakutan itu sendiri nggak masalah, tetapi memang butuh semacam kayak professional guidance sih, to make sure bahwa ketakutan itu nantinya memang benar-benar bisa di-overcome. Bukan lagi sekedar kayak ketakutan itu akhirnya menghantui kamu seumur hidup, gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau misalnya orangnya udah cukup dewasa, artinya dia sudah cukup berpikir secara logika dan secara rasional, menurut aku sendiri tidak masalah untuk men-challenge orang menghadapi ketakutannya itu sendiri. Karena itu adalah salah satu cara untuk kita bisa berkembang. Tapi yang perlu di-make sure adalah tadi, bagaimana sebenarnya dari ketakutan itu sendiri, bukannya malah akhirnya menghantui dia seumur hidup, tetapi we make sure that the fear itu beneran di-overcome, gitu. Dan bahwa setiap orang masing-masing punya caranya mereka sendiri untuk meng-overcome their own fear. Nah, oleh karena itu, saran dari aku sih, even kalau kita sendiri, untuk diri kita sendiri, if we want to grow, one of the challenge will be to overcome our fear. Tapi memang itu harus datang dari dalam diri sendiri, gitu, yang emang benar-benar you have to make sure that you really want it and you actually want to grow. Gitu sih. Itu dulu nomor 1, Bella ada tambahan? Enggak, aku langsung next aja ke nomor 2. Thank you Ivan buat pertanyaannya. Ini bagaimana kita menjaga kesehatan emosional kita jika kita memiliki gejala emotional numbness. Oke, gejala emotional numbness ya. Jadi kayak mungkin bisa dibilang suppression ya, memendam kebiasaan, memendam perasaan. Jadi mungkin Ivan jadi you don't know anymore how to express or regulate your emotions. It's a very good question. Jadi kalau dari aku proses ya, Ivan, proses. Jadi sama kayak Ivan, mungkin sekarang lagi ada di Jakarta, terus Ivan mau ke Bandung, itu butuh proses. Perlu naik mobil dulu, perlu masuk tol dulu, perlu lewatin jalan dulu, baru sampai ke sana. Jadi sama halnya seperti yang kalau misalkan Ivan ngerasa sekarang punya emotional numbness, nah untuk sampai ke titik B itu, yaitu bisa meregulasi emosi dengan cara yang sehat, itu perlu proses, gitu pelan-pelan. Nah, apa yang bisa Ivan lakuin? Yang pertama, aku saranin untuk tahu dulu apa nih yang Ivan lakuin untuk menambing emosi Ivan. Tadi aku udah sebutin beberapa, misalkan ada yang teriak-teriak atau banting pintu atau mungkin emosional substance abuse ya, meminum alkohol terlalu banyak gitu, itu salah satu contohnya. Pahami dulu apa yang kamu lakukan untuk menambing emosi itu, baru start dari situ aja. Start mulai dari situ untuk mungkin nggak harus langsung aku bilang langsung stop gitu ya, karena itu biasanya relapse, kemungkinan untuk relapse-nya lebih besar. Jadi berhenti pelan-pelan. Yang penting satu, aku mau point out di sini udah bagus banget kamu bisa menyadari kalau kamu punya gejala emotional numbness ini, because most of the people doesn't even realize that. Jadi it's a good start, kamu udah menyadari hal ini. Terus yang kedua, apa sih yang pengen kamu, dengan cara apa kamu menambing emosi itu, kamu kurangi intensitasnya. Aku nggak tahu apa, mungkin itu hal yang private, tapi kurangi aja intensitasnya. Terus yang ketiga, coba tadi aku mau balik ke how to express your emotions in a healthy way. Itu kan ada 4. Anes boleh Oke. Ya, itu kan ada 4 ya, ada interpersonally, artistically, spiritually, physically. Coba dari salah satu dari keempat cara ini,
mana yang cocok buat Ivan. Kalau misalkan emang Ivan juga sama orangnya kayak aku, misalkan contohnya introvert gitu, malu yang aku punya kebiasaan malu untuk express my emotions to other people. I usually do journaling. Jadi journaling itu sangat membantu karena dengan journaling itu there is no one judging the writings, our writings. Jadi kamu bisa coba untuk coba journaling mungkin kalau kamu cocok, atau enggak kamu juga bisa mungkin try to take a walk setiap hari, atau ketika kamu ada pemicu gitu ya, pemicu untuk I feel this so I wanna numb this emotion right now. Itu ketika kamu ada yang memicu seperti itu, coba alihkan daripada melakukan sesuatu hal untuk menambing emosi itu, alihkan ke salah satu aktivitas ini. Gitu dari aku, Ivan. Semoga membantu. Thank you. Sama-sama. Kita next. Ini tadi ada yang chat aku private, Desi Israhyanti. Mungkin tadi dia udah live kayaknya, jadi mungkin bisa di-share aja kontaknya ke aku ya. Sarasin atau siapa. Nanti share ke aku kontaknya, nanti aku coba kontak lewat email atau Instagram. Oke, kita next question dari Angelica Irin. Berkaitan dengan pengaruh mood atau feeling negatif berbulan-bulan tanpa penanganan benar, berarti apakah benar kalau hal itu bisa merubah personality trait seorang? Jika perubahan personality trait itu sudah terjadi, apakah ada cara untuk merevert personality trait ke trait sebelumnya? Oke. Gantian ya, aku coba jawab ya. Oke. So, untuk menjawab pertanyaan Mbak Angelica, memang bisa dibilang bahwa ketika kita terus-menerus emosi tadi gitu ya, belum di-resolve, emosi-emosi yang mungkin kurang how we call it, sebenarnya nggak negatif juga sih, tapi anggaplah ini negatif gitu ya. Anggaplah emosi negatif seperti misalnya marah atau sedih gitu ya. Terus beneran itu terjadi terus, we don't actually resolve the things, bener banget bahwa ini nantinya bisa menjadi personality trait. Dan apakah ada cara untuk merevert personality trait itu ke trait sebelumnya? Pertanyaannya adalah gini, are you actually aware what kind of personality trait yang sebelumnya? Gitu. Karena kalau misalnya kamu sendiri ataupun siapapun ya yang ngerasain ini, itu sudah sampai dengan merubah personality trait-nya dia, artinya sebenarnya kan ada sebuah misalnya pola yang terus berulang, dia lakukan terus. Misalnya tadinya aku periang, tapi tiba-tiba karena ada satu kejadian di hidup aku yang mungkin sangat traumatis, akhirnya membuat aku sedih terus, akhirnya membuat aku menjadi orang yang super negative thinking. Dan akhirnya itu akan mempengaruhi misalnya personality trait aku ke depan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya kita sendiri secara individu, tanpa ada pengaruh orang lain, kita aware nggak sih bahwa sebenarnya dulu kita punya personality trait yang bukan kayak gini loh, gitu. Nah, kalau misalnya memang kamu sudah menyadari tentang, kayaknya dulu gue nggak gini deh, kayaknya dulu gue lebih happy deh, kayaknya dulu gue lebih ceria, gue lebih periang, gitu. Once kamu tap in ke pertanyaan itu, semoga kamu mulai menggali diri kamu lagi lebih dalam untuk menanyakan, sejak kapan ya aku merasa sedih terus gitu. Sejak kapan sih yang aku ingat aku mulai menjadi orang yang kayaknya tuh negatif mulu. Kapan ya? Apakah mungkin aku sadar atau nggak sadar? Selama memang kita memiliki keinginan untuk menyadari itu, kita bisa banget untuk nanya ke orang sekeliling kita. Misalnya ke teman, lu ngerasa nggak sih gue tuh berbeda? Gitu. Iya, cuy, benar gitu. Tanya lagi, emang kapan sih gue waktu itu jadi negatif kayak gini nih? Gitu. Mungkin teman kamu akhirnya lebih ingat, iya sejak lo putus sama itu tuh, jadinya lo begitu, gitu kan. Jadinya kita mulai membangun awareness kita kembali terhadap, iya ya, emang waktu pas gue putus dari dia, terus gue jadi negatif gini ya? Kenapa ya? Gitu. Dan misalnya kita bisa menggali lagi lebih dalam. Emang apa sih yang sebenarnya terjadi di relationship itu?
ataupun apa yang terjadi di saat itu, di momen-momen ketika kamu mulai berubah gitu ya, kata orang, menjadi negatif gitu. Yang pada dasarnya sebenarnya selama memang personality trait kamu sehat gitu ya, artinya tidak mengganggu diri kamu sendiri dan tidak mengganggu orang-orang sekitar kamu, aku rasa sih nggak masalah. Anes, Sarasin. Oke, gimana, Bella? Ini Anes freeze ya? Oh, aku kira aku yang keputus, sorry. Oke, kita sambil tunggu Anes. Mungkin nanti bakal dilanjutin lagi. Pertanyaan dari Angelica. Kita tunggu Anes balik dulu. Aku mau sambil nunggu, aku mau share juga nih buat teman-teman mungkin yang tertarik untuk belajar tentang emotion lebih dalam lagi. Aku ada 2 buku sih yang aku rekomen kalau kalian mau baca untuk melatih lagi emotional regulation ini. Yang pertama ada judulnya The Things You Can Only See When You Slow Down. Terus satu lagi tuh, kalau yang The Things You Can Only See When You Slow Down itu dari Hae Nim Sunim, itu penulis Korea, tapi itu bagus banget untuk kita bisa belajar lebih dalam tentang emosi. Terus yang kedua ada judulnya The Miracle of Mindfulness, itu dari Thich Nhat Hanh, itu salah satu monk di biksu gitu. Anes sudah balik? Belum ya? Oh, Oke, aku lanjut aja kalau gitu ke next question ya. Next question ya. Tadi dari Angelica, sekarang berarti dari Mulyandi. Ini ada dari Mulyandi pertanyaannya, thanks for sharing Mbak Anes dan Mbak Nabila, mau nanya, hidup dalam budaya timur, kita dituntut untuk lebih sensitif, berempati kepada lingkungan sekitar, yang secara nggak sadar akan mempengaruhi mental dan behavior kita sebenarnya. Ketika kita mencoba untuk lebih fokus to ourselves, malah dianggap kurang peka atau individualism. Seperti stigma ke anak-anak milenial saat ini, so how shall we balance it? Oke, thank you Mbak Mulyandi, pertanyaannya ini bagus banget ya, mengangkat isu yang marak juga sekarang tentang stigma anak-anak milenial. Nah, aku mau highlight sedikit di sini Mbak Mulyandi mengatakan bahwa lingkungan sekitar akan mempengaruhi mental dan behavior kita. Nah, untuk mempengaruhinya ini sebenarnya kita ada pilihan masing-masing ya, Mbak Mulyandi. Jadi kita bisa memilih untuk, sorry? Maaf, itu cowok itu, bukan Mbak. Oh, bukan. Oh, sorry. Sorry banget. Sorry banget, aku nggak tahu. Hai, Mulyandi. Senyumnya pada sumringah semua loh. Sorry banget, aku nggak tahu. Aku kira ini nama cewek. Sorry ya. Oke, Mbak, makasih banget pertanyaannya, bagus banget, Mas Mulyandi. Nah, aku mau highlight sedikit di sini, Mas, nyebutin berempati kepada lingkungan, karena kita tinggal di budaya timur nih, akan mempengaruhi mental dan behavior kita. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke kita, karena kita punya pilihan. Apapun yang terjadi di external world kita, sesuatu hal yang di luar kita, itu bisa mempengaruhi kita atau tidak mempengaruhi kita. Mempengaruhi secara positif atau negatif, itu tergantung kita. Tergantung mindset kita dan bagaimana caranya kita melihat hal tersebut. Gitu. Jadi yang mau, ketika kita coba fokus untuk to ourselves, malah dianggap kurang peka. Jadi kalau kita mau fokus ke ourselves, kita dianggap kurang peka. Kita fokus untuk memberdayakan orang lain, fokus ke orang lain, ntar dikiranya so baik atau apa. Everybody will always have anything to say, something to say. Gitu. Jadi if you wanna focus on yourself, do that. Karena
you cannot give what you don't have. Kalau Mas Mulyandi pengen ngebantu sekitar atau pengen berkontribusi to society, otomatis Mas Mulyandi mesti punya sesuatu hal dong untuk dikontribusiin dulu. Gitu ya. Jadi sebelum bisa berkontribusi, kita mesti punya dulu the things that we want to contribute to others. We have to have it first in ourselves. Dan caranya adalah to focus on ourselves first. Sampai titik di mana Mas Mulyandi bisa mengkontribusikan hal tersebut. Gitu. Like ada satu quotes juga, you cannot pour from an empty cup. Kita mau nuang apa kalau kita nggak ada apa-apa di gelasnya, ibaratnya gitu. Terus yang kedua, yaitu tadi kita mau apapun yang mau kita lakuin, mau itu negatif, mau itu baik, mau itu positif atau buruk, itu semua orang pasti punya sesuatu buat dikomenin ke kita. So do what you think is right, what you feel is right, selama hal itu nggak merugikan orang lain dan nggak merugikan Mas Mulyandi. Thank you Mbak. Jelas? Jelas. Oke, thank you. Ini Anes udah balik lagi. Anes mungkin mau lanjut jawab pertanyaan. Hai, maaf aku ke distract tadi. Aku bingung, aku kira tadi aku yang ke freeze. Oke. Sorry, tadi ini chatku hilang. Boleh repeat again untuk pertanyaannya, Bel? Sorry, dari ini ya, Angelica ya? Oke, berkaitan dengan pengaruh mood atau feeling negatif berbulan-bulan tanpa penanganan benar, berarti apakah benar kalau hal itu bisa merubah personality trait seseorang? Kalau emang merubah, gimana caranya untuk merevert back to our real personality? Oke, terima kasih Bella. Hai Mbak Angelica, maafin aku ya, aku tadi ada kendala teknis. Tapi to summarize sebenarnya sedikit tentang tadi yang udah aku jelasin. Revert ke another personality trait bisa, tapi memang artinya harus datang dari dalam diri sendiri. As long as kita tahu gitu ya, kita tahu apa yang kita mau, kita pun ibarat kata bisa jadi siapapun. Kita bisa jadi orang yang benar-benar positif banget, kita bisa menjadi orang yang sangat misalnya temperamental banget, kita bisa mengontrol itu semua. Nah, jadi kalau memang mau revert ke yang sebelumnya, my point before adalah make sure bahwa siapapun yang mau merevert ke personality-nya yang lama, boleh untuk menyadari dulu tentang personality apa yang sebelumnya dia punya. Kalau dia memang nggak bisa melakukan itu sendiri, minta bantuan ke orang-orang lingkungan sekitarnya. Dan be curious with yourself gitu. Kita selama ini kadang-kadang suka curious with other things, but we never really curious with ourselves. Kayak misalnya, apa sih yang sebenarnya kita rasain? Atau kenapa sih gue marah sama si A? Kenapa gue benci sama si B? Kenapa gue sedih? Kenapa gue kecewa? Gitu. Kita tahu bahwa misalnya gampangnya ada istilah expectation kills gitu ya. Dimana kayaknya kalau kita berekspektasi itu salah banget gitu. Padahal sebenarnya ekspektasi itu nggak masalah. But then how we respond kalau misalnya ternyata ekspektasi kita tidak terpenuhi, itu juga yang paling penting. So when we actually already have a control with ourselves, kita udah sadar, akan lebih mudah sebenarnya untuk kita mengontrol kita mau jadi orang yang seperti apa sih gitu. Jadi bisa di-revert, bisa make sure bahwa tahu dulu, dan kita intinya bisa menjadi siapapun yang kita mau. We have the power to control our mind. Gitu. Semoga cukup menjawab ya, Mbak Angelica ya. Sama-sama. Oke. Gimana, Bel? Ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah nggak ada ya. Udah cukup ya? Udah, Aku perlu share screen lagi ya? Di paling terakhir apa enggak? Atau masih ada yang mau nanya lagi nih? Sebelum mungkin dari Talk to Coach kita bisa menutup dengan sebuah quotes. Yeah. Mungkin untuk Mas Sarasin dan Mas Ivan, kalau misalnya ini udah nggak ada pertanyaan lagi, boleh kita tutup dengan punchline dari kita? Yeah. Oke, silakan, Anes. Boleh ya? Oke, aku share.
Oh, sorry, aku boleh di-able dulu. Maaf tadi karena aku keluar. Yes, thank you. Oke. Bella, boleh dibantu dibacakan? Oke, teman-teman, makasih banget. Semoga sesi malam ini cukup bisa membantu ya buat kalian. Kita sama-sama belajar. Aku juga senang banget ngeliat engagement-nya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Dan kita bisa saling belajar dari pertanyaan maupun jawaban-jawaban itu. Nah, terakhir nih buat dari Talk to Coach, selain kita ngadain webinar ini, kalau misalkan kalian suka sama topik-topik yang kita angkat, kita juga ada webinar-webinar lain yang kita adakan setiap minggunya. Nanti kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut, boleh cek ke media sosial Talk to Coach. Terus kita juga selain webinar sama workshop, kita juga adain one-on-one coaching, yaitu ada Anes, ada aku, dan kita juga ada beberapa coach lainnya yang punya spesifikasi bidangnya beda-beda. Jadi boleh dicek-cek Instagramnya Talk to Coach kalau mau lihat-lihat ya coach apa aja dan bidangnya apa aja. Terus kalau kalian juga ada event dan mau invite us, please feel free. We love to collaborate with you. Terus terakhir ada quotes nih dari Deborah. Anes boleh share? Oke. Jadi untuk menutup webinar kita hari ini, Manage Your Emotions, Manage Your Life, Mbak Deborah ternyata sama banget nih pandangannya maksudnya sama kita. Jadi Mbak Deborah bilang bahwa if you don't manage your emotions, then your emotions will manage you. Jadi memang biasanya kita seringkali selama ini kebawa dengan emosi, tapi sebenarnya kita bisa loh mengontrol emosi itu. That's why one of the way yang tadi kita sharing adalah how to be mindful with yourself so you can manage your emotions. Dan tadi juga ada teknik-teknik yang juga sudah sempat di-share juga oleh Bella. Semoga bermanfaat. Sekian dari Talk to Coach. Terima kasih dan kita kembalikan lagi ke JCI. Silakan. Terima kasih Bella, Anes. I guess mungkin itu sudah conclude acara webinar kita malam hari ini. Terima kasih nih kita punya guest speaker dari Talk to Coach again, Bella, Anes, untuk sharingnya nih sangat informatif malam hari ini. Thank you, Macin. We love you. Terima kasih untuk teman-teman JCI Batavia yang sudah mendukung acara ini, dan JCI dari nasional juga, NBOD juga, dan dari chapter lainnya juga. Yang tadi saya lihat ada LP Istia dari JCI chapter VME nih, yang mudah-mudahan bisa menjadi sister chapternya Batavia nih, dan juga mungkin untuk tamu-tamu kita dari luar, terima kasih atas waktunya malam hari ini dan mendukung acara kami pada malam hari ini. Jadi sekian yang mungkin saya mau melanjutkan dari kami juga. Kita encourage para partisipan malam ini untuk mengisi feedback form kita dalam bentuk Google Doc yang akan di-share oleh kolega kita, Mas Heru, untuk mendapatkan e-certificate untuk siapapun yang berkenan. Dan juga mungkin apabila berkenan juga, monggo silakan kasih insight dan feedback untuk acara webinar malam hari ini dalam bentuk Instagram story atau Instagram post, dan tolong tag JCI Batavia dan juga Talk to Coach sekalian. Demikian dari saya selaku moderator. Terima kasih sekali lagi, dan juga mungkin mohon maaf sebelumnya apabila ada yang berkurang dan kurang berkenan pada penyampaian pada malam hari ini. Terima kasih semuanya.